Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video yang baru ini, silakan simak teman-teman semuanya, guru honorer semuanya. Kembali kita akan bahas tentang P3K guru atau penuntasan tenaga guru honorer menjadi ASN P3K. Kita tahu untuk P3K 22 sekarang masih menunggu dari pengumuman kelulusan pasca sanggah yang menjadi pengumuman final dari seleksi P3K tahun 2022. Nah, sembari kita menunggu, kami akan sajikan, walaupun belum digelar, belum muncul dari Permen RB yang mengatur tentang seleksi ASN P3K tahun 2023, namun dari Kemendikbudristek dan dari pemerintah telah memberikan beberapa clue dan rambu-rambu terkait dengan guru honorer yang tidak mengikuti tes, artinya bisa lolos seleksi P3K 2023 tanpa melalui tes seleksi. Nah, siapa mereka? Silahkan teman-teman simak video ini hingga akhir sehingga teman-teman tidak salah paham dan mendapatkan informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, silahkan bagi yang baru saja menemukan channel ini, subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Jadi ada beberapa kategori guru honorer yang akan diuntungkan dalam pengangkatan ASN P3K guru tahun 2023 yang pengusulannya adalah selesai di bulan akhir April ya oleh pemerintah daerah. Yang pertama adalah kategori guru honorer yang akan mendapatkan sebuah keistimewaan dari pemerintah adalah yang pertama, guru yang lulus passing grade namun dibatalkan penempatannya. Ini disebutkan dalam siaran pers dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan atau GTK. 3043 pelamar tetap jadi prioritas P1 pada seleksi ASN P3K 22 dan tidak perlu tes. Nah, tentunya 3.000-an guru ini ketika nanti dibuka untuk P3K guru tahun 2023, mereka semuanya tidak tes. Kenapa? Karena ada 4 poin. Dari 4 poin kita pahami bahwa hal terpenting dari pengangkatan mereka adalah bahwa pelamar tersebut tidak dibatalkan kelulusannya, namun hanya dibatalkan penempatannya pada P3K 22. Artinya pada para pelamar tersebut otomatis diikut sertakan dalam proses P3K 2023 dengan status P1 dan tidak tergeser dari sekolah induknya. Ini kami blok untuk poin pentingnya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa untuk 3.000 guru yang tadi dibatalkan dalam P3K guru tahun 2021-2022 dalam penempatannya untuk P1 ini di tahun 2023 otomatis ya akan ditempatkan dan tidak melalui tes. Nah, ini yang pertama. Apakah teman-teman ada yang masuk di dalam kategori ini? Bersiap untuk menyongsong P3K guru tahun 2023. Nah, untuk yang kedua adalah kategori di mana kategori tersebut masuk di dalam P1 yang tidak mendapatkan yang tidak bisa melakukan resum ya, artinya tidak ada di situ formasi yang bisa dilamar. Kita bisa lihat ini adalah hasil screenshot ya dari kategori yang kedua yang tidak melakukan tes, artinya langsung bisa diangkat menjadi ASN P3K ketika ada tentunya formasi dan yang ada di pemerintah daerah. Ini untuk prioritas yang pertama. Untuk guru pendidikan agama Islam, kita bisa lihat di sini keterangannya. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Artinya statusnya prioritas pertama, namun belum bisa resum di P3K guru tahun 2022 karena memang tidak ada formasi. Tidak ada formasi sama sekali. Nah, di tahun 2023 kategori guru ini adalah guru yang masuk di P1 dan tidak otomatis maksud kami tidak mengikuti tes ya, artinya langsung membawa status P1 dan tinggal menunggu penempatan saja. Dengan catatan mereka langsung diangkat menjadi ASN P3K 23 ketika memang ada formasi. Pemerintah daerah itu menyediakan formasi untuk guru-guru tersebut. Nah, ini adalah poin yang kedua atau kategori yang kedua, guru yang bisa diangkat ASN P3K tanpa melalui tes. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga atau kategori yang ketiga, di sini kategori yang ketiga adalah
guru P3 yang tidak mendapatkan penempatan, atau guru yang sudah melakukan observasi, sudah dilakukan observasi namun tidak mendapatkan penempatan. Nah, kita bisa lihat ini di pengumuman salah satu kabupaten atau kota ya. Nah, ini kita bisa lihat untuk P3 dengan status TP. Nah, dengan status TP ini artinya mereka tidak mendapatkan penempatan, dan nanti di P3 guru tahun 2023 mereka adalah guru-guru yang tidak melalui tes kembali karena sudah passing grade, sudah mencapai batas ambang minimal untuk P3, namun tidak bisa ditempatkan karena bersaing dengan P3 yang memiliki tadi nilai yang lebih tinggi karena keterbatasan formasi. Walaupun P3 yang sudah melalui observasi ini tentunya nantinya masih bersaing dengan guru P3 yang lain dengan nilai dengan formasi yang sama. Nah, ini untuk kategori yang ketiga adalah guru P3 yang sudah sudah diobservasi namun memiliki keterangan lokasi penempatannya tidak ada, artinya tidak bisa ditempatkan. Ini adalah kategori yang ketiga. Kemudian untuk kategori yang keempat atau kategori berikutnya tentunya adalah untuk P1 yang tidak menerima penempatan, tidak menerima penempatan. Kita bisa lihat di sini adalah P1, di mana P1 ini di sini kategorinya adalah tidak mendapatkan penempatan. Artinya di P3 guru tahun 2023 mereka juga tidak mengikuti tes seleksi menggunakan nilai P1 ini, tinggal menunggu dari pembukaan formasi oleh pemerintah daerah. Ini untuk kategori yang keempat. Nah, kemudian untuk yang terakhir tentunya adalah dari P2. P2 statusnya sama dengan P3 sebenarnya, namun untuk P2 memiliki keistimewaan. P2 ini ditempatkan terlebih dahulu ya sebelum P3. Ini adalah kategori yang kelima. Kemudian yang terakhir tentunya kita bisa lihat dari pengumuman di kabupaten ini ya. Tentunya di kabupaten teman-teman juga sudah ada edaran seperti ini atau bentuk PDF ya yang dirilis oleh pemerintah daerah. Tentunya adalah yang terakhir adalah kategori P4 yang tidak ditempatkan, tidak bisa menerima formasi, tidak bisa menerima penempatan. Untuk P4 yang sudah lulus passing grade tentunya nanti juga kita masih menunggu dari rekrutmen Kepmenpan RB atau Permenpan RB yang mengatur tentang P3 guru tahun 2023. Namun menurut kami untuk P4 yang sudah mencapai passing grade tetapi tidak bisa menerima penempatan, tentunya P4 ini masih memiliki kans yang besar untuk menjadi prioritas 1 P1 dalam seleksi P3K tahun 2023. Nah, ini teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan, artinya ada beberapa kategori guru yang diuntungkan dalam P3K guru tahun 2023 yang nantinya akan menjadi prioritas dalam seleksi 2023 dan tanpa melalui tes bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023. Ini teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Silahkan ada pertanyaan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih. Sebarkan informasi ini jika ini mengandung manfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.